Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara soal bagaimana produktivitas dan pengukuran kerja. Lalu yang pertama adalah konsep strategis produktivitas. Nah, lalu kita lihat dulu. Kalau produktivitas itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif sebagai proses dan kuantitatif sebagai tujuan. Bagaimana kualitatif sebagai proses? Ini adalah terkait dengan sikap, yaitu sikap yang pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas. Yang pertama umpamanya disiplin, kreatif, rajin, inovatif, mungkin dan lain-lainnya. Nah, sikap-sikap ini juga harus mampu membentuk pola pikir, pola pikir yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu yang menjadi kualitatif dan itu adalah proses. Kemudian kuantitatif yang sebagai tujuan yang merupakan hasil dari produktivitas yang ini juga bisa didefinisikan sebagai definisi matematis dari produktivitas adalah bagaimana output yang dihasilkan berbanding dibagi dengan input yang digunakan. Atau bagaimana produktivitas kerja itu adalah hasil penjualan berbanding dengan jumlah karyawan. Nah, output itu adalah hasil bisa berupa fisik atau value atau nilai atau jasa. Dan input itu ada 4M secara garis besar, yaitu man, mesin, material, dan metode. Oke, berikutnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Ada 4 cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, menaikkan output, dan menurunkan input. Biasanya disebut dengan recovery. Dan kondisi ini biasanya muncul karena monopoli atau ada keunikan produk. Satu contoh umpamanya perusahaan kereta api. Dia bisa menaikkan harga tiket kereta api itu kapan saja, bahkan dia bisa naikkan terus, ya kan? Karena tidak ada pesaing, tidak ada yang menjual hal yang sama, menjual tiket yang sama. Itu yang pertama. Lalu strategi yang kedua adalah survive, bertahan. Dengan produktivitas meningkat, dengan output meningkat, dan dengan input yang tetap. Itu namanya survive atau bertahan. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebetulnya ini yang paling ideal. Artinya bertumbuh. Artinya produktivitas naik dengan outputnya naik dan inputnya juga naik. Nah, sedangkan yang keempat adalah kondisi yang tidak kita inginkan sebetulnya. Jadi meningkatkan produktivitas dengan menurunkan output dan menurunkan input. Nah, mungkin itu 4 hal yang bisa menjadi acuan kita untuk meningkatkan produktivitas. Ya, oke. Sekarang kita masuk pada siklus produktivitas. Nah, untuk mengetahui produktivitas dari sebuah kegiatan atau sebuah perusahaan itu, yang pertama yang harus kita lakukan, harus dilakukan pengukuran. Dari pengukuran itu nanti akan ditemukan gap. Ya, dan melakukan pengukuran itu ya mungkin salah satu yang digunakan adalah menggunakan SWOT analisis. Ya kan. Setelah ditemukan hasilnya, maka kita melakukan evaluasi dan analisis atau evaluasi dan analisa menggunakan sebab akibat dan 5 why. Nah, dari analisis kita menggunakan tool sebab akibat dan 5 why, maka dilanjutkan kita harus membuat planning. Planning dari akar masalah tadi, namanya kita menggunakan tool 5W. 1H, yaitu
apa masalah yang sebenarnya terjadi, di mana masalah itu terjadi, kemudian kapan kejadiannya, mengapa harus dilakukan perbaikan, dan siapa yang menjadi penanggung jawab atau bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah dibuatkan planning, lalu kita masuk pada siklus yang keempat, yaitu mengimplementasikan. Nah, dalam mengimplementasikan ini banyak tools yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan 5S, bisa menggunakan TechUM, bisa menggunakan industrial engineering seperti pengukuran kerja dan lain-lainnya. Sehingga banyak tools yang bisa kita gunakan untuk implementasi. Nah, dan jangan lupa dari semua tadi harus didokumentasikan supaya terlihat bahwa before dan after-nya. Pengukuran produktivitas kerja. Produktivitas kerja dapat didefinisikan sebagai rasio dari output yang dihasilkan dengan sumber daya yang diinputkan. Semakin kecil input dan semakin besar output, maka itulah produktivitas yang maksimal. Faktor produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh dua hal, faktor non-teknis atau manusia dan faktor teknis. Faktor manusia itu ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan dan motivasi. Semakin bagus prestasi daripada operator atau pekerja, maka akan semakin meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, perusahaan wajib memberikan penghargaan buat para pekerja atau operator yang bekerja dengan baik. Baik penghargaan secara material ataupun penghargaan secara non-material. Sedangkan produktivitas kerja secara faktor teknis merupakan penentu pertumbuhan produktivitas. Maka dari itu, pengelolaan secara teknis harus efektif, artinya cepat, tepat, minim idle, dan secara efisiensi, artinya mampu mengoptimalkan sumber daya. Kemudian secara ekonomis, itu sumber daya baik dengan biaya yang terjangkau. Pengukuran sistem kerja. Pengukuran sistem kerja itu dapat dilakukan dengan dua cara, secara langsung atau tidak langsung. Kedua-duanya diharapkan adalah efektif dan efisien atau mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan. Pengukuran sistem kerja, dalam pengukuran sistem kerja itu ada dua, yaitu pengukuran kerja secara langsung dan pengukuran kerja secara tidak langsung. Pengukuran kerja secara langsung adalah dua, yaitu work sampling dan stopwatch study. Sedangkan pengukuran kerja tidak langsung ada standard time dan motion study. Lalu apa perbedaannya? Lalu apa kelebihannya? Pengukuran langsung kelebihannya adalah praktis karena tidak perlu menjelaskan pekerjaan di dalam elemen-elemennya. Dan hanya prosesnya, biayanya lebih mahal karena diperlukan lebih banyak waktu. Sementara kalau pengukuran tidak langsung, kelebihannya adalah waktu relatif singkat dan biaya lebih murah. Kekurangannya belum ada data-data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan rinci. Diperlukan ketelitian yang tinggi. Pengukuran waktu kerja, baiklah, kita ingin mencoba mengimplementasikan metode pengukuran kerja langsung, yaitu dengan metode work sampling analysis. Nah, work sampling analysis ini digunakan untuk mengukur waktu kerja mesin-mesin yang ada di pabrik atau mengukur kerja karyawan kantoran atau di pekerjaan apa saja. Pengukuran waktu kerja work sampling ini adalah sebuah usaha untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan wajar dalam rancangan sistem kerja yang baik. Waktu kerja kita bagi menjadi 4. Waktu kerja standar yaitu 5-8 jam, waktu kerja fleksibel, minggu kerja fleksibel, overtime. Minggu kerja fleksibel itu biasanya ada minggu-minggu yang tidak bekerja setiap hari, namun ada waktu-waktu kerja yang biasanya tidak full setiap hari, tapi waktu kerja yang lebih panjang. Nah, adapun tujuan dari pengukuran waktu kerja ini adalah pertama adalah untuk penjadwalan dan perencanaan kerja, untuk menentukan biaya produksi, dan untuk menentukan jumlah operator.
Baru pengukuran waktu kerja work sampling adalah suatu aktivitas pengukuran kerja untuk memperkirakan proporsi waktu yang hilang atau lost time selama siklus kerja berlangsung atau untuk melihat proporsi kegiatan produktif dan non-produktif yang terjadi di lapangan. Ini adalah artinya ingin melihat rasio antara kegiatan produktif dan non-produktif. Pengamatan dilakukan secara random selama siklus kerja berlangsung untuk beberapa saat tertentu. Implementasi dari work sampling adalah mengukur rasio delay activity. Yang kedua adalah mengukur kelonggaran launch time-nya. Yang ketiga adalah mengukur tingkat kinerja performance level seorang pekerja. Yang keempat adalah menghitung dan menetapkan presentasi dan proporsi antara waktu produktif dan waktu yang tidak produktif. Lalu langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan dulu objektivitas kasus. Area mana yang akan diteliti atau ada tentukan dulu objek yang akan diteliti, yang akan dilihat. Kemudian memilih kategori atau mengkategorikan pekerjaannya apa. Kemudian mengidentifikasi partisipan dan menghitung jumlah sampelnya. Dibutuhkan berapa sampel. Kemudian melatih partisipan, artinya operator yang akan diteliti, yang akan diamati, dilatih dulu supaya dia bekerja secara normal. Yang kelima, melakukan trial, uji coba yang sudah dilatih tadi, kemudian melakukan pengujian dan menganalisa hasil data yang didapatkan. Nah, lalu kita masuk pada langkah selanjutnya, mengkategorikan pekerjaan. Mengkategorikan pekerjaan itu artinya pekerjaan apa yang akan kita cek tadi. Umpamanya kita tentukan di stasiun kerja yang mana, aktivitas kerjanya apa, elemen kerjanya seperti apa. Seperti di tabel berikut ini. Contohnya adalah di stasiun kerja receiving dan inspection umpamanya. Aktivitas kerjanya prepare part dan tools, kemudian receiving, terus washing. Dan elemen kerjanya ada mengambil tools, menaruh tools di area service, memeriksakan unit baru masuk, mengambil alat pencuci unit, dan mencuci unit. Itu kira-kira kategori pekerjaan yang akan diteliti, yang akan diukur. Nah, lalu setelah ditentukan, dikategorikan pekerjaan yang diukur, kita mulai masuk pada bagaimana mengidentifikasi partisipan dan menghitung jumlah sampel. Ini sudah ada rumus bakunya bahwa jumlah sampel adalah N sama dengan Z kuadrat kali P kali 1 dikurangi P dibagi H kuadrat. N itu jumlah sampel yang diperlukan, Z adalah standar untuk waktu pada level confident, itu ada tabel Z namanya, nanti kita bisa dilihat di tabel Z. Terus perkiraan jumlah proporsi sampel, kemudian error yang diterima. Nah, formula ini kelihatannya memang agak detail dan rumit, tapi sebetulnya ini nanti bisa diimplementasikan dalam aplikasi komputer ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan tentang metodenya. Kemudian sudah itu bagaimana kita mengukurnya, hasilnya, menganalisanya. Ya, kita masukkan tadi rumus tadi bahwa setelah ketemu N-nya tadi, karena confidence levelnya ada 95,5%, estimasi waktu idle atau allowance-nya yang kita izinkan ada 25%, estimasi errornya 0,03%. Nah, maka ketemulah jumlah sampelnya itu adalah 833. Nah, maka kita lakukan pengamatan dengan jumlah sampel 833 itu adalah penjumlahan dari aktivitas-aktivitas, ada aktivitas meeting, ada input data, diskusi proyek berjalan, ada idle, ada kepentingan pribadi, ada diskusi dengan supervisor, sehingga jumlahnya 833. Nah, lalu kita lihat bahwa dari beberapa aktivitas tadi adalah kita lihat ada aktivitas yang sebetulnya tidak dianggap produktif, yaitu idle dan kepentingan pribadi. Kita lihat di nomor 4 dan nomor 5. Idle itu ada 126 kali. 5 itu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu bisa istirahat, bisa duduk, bisa apa saja yang tidak terkait dengan pekerjaan. Itu ketika
kita amati ternyata kita menemukan ada 152 kali, kemudian ada idle, nunggu dan lain sebagainya, ada 126 kali. Nah, kegiatan-kegiatan itu kita anggap adalah non produktif, artinya tidak dihitung sebagai waktu kerja. Sehingga kalau kita masukkan persentasenya itu 126 ditambah 152 dibagi 833 adalah 33,3%. Sementara sebetulnya target atau standar yang sudah kita tetapkan idle itu hanya boleh 25%. Artinya kalau ada idle 25%, produktivitasnya masih 75%. Dan dengan kasus yang seperti ini, hasil pengamatan kita ternyata presentasi idle dan kepentingan pribadinya 33,3%. Sehingga produktivitasnya tinggal 67%, kira-kira 67%. Nah, berarti waktu idle-nya melebihi target atau waktu non produktifnya melebihi target, sehingga kesimpulannya perlu dilakukan penataan ulang pekerjaan. Jadi mesti ditata ulang pekerjaannya. Itu hasil dari pengukuran itu ditindaklanjuti dengan tadi ya, mungkin saja lainnya diperbaiki lagi, gerakannya diperbaiki lagi. Ya paling tidak kita harus mengamati apakah gerakannya atau sistem kerjanya atau memang performanya, atau kalau dia kepentingan pribadinya banyak, mungkin lelah, sering istirahat, mungkin ditinjau kembali. Sangat mungkin bahwa sistem kerja atau perancangan kerja yang kita buat membuat dia terlalu lelah atau beban kerjanya terlalu besar. Nah, itu kira-kira gambaran dari implementasi pengukuran sistem kerja dengan metode work sampling analysis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.